Langit masih gelap saat Raka dan ketiga temannya menginjakan kaki di kaki Gunung Rinjani. Angin pagi menghembus pelan, namun ada dingin yang terasa, ganjil dingin yang menusuk bukan hanya ke kulit, tapi sampai ke dalam dada. Gunung ini beda, gumam Yuda, pelan. Tak ada yang menanggapi, hanya suara langkah sepatu menyentuh tanah basah yang terdengar. Vira berjalan paling depan, membuka jalur sambil melihat GPS dari ponselnya. Email tampak gelisah sejak mereka mulai berjalan. Sesekali, dia menoleh ke belakang, seolah merasa sedang diikuti. Ada yang aneh sama pohon-pohon di sini, katanya pelan. Raka menoleh. Pohon apaan? Semua juga pohon, jawabnya sambil tersenyum sinis. Tapi kalau diamati, memang ada yang tidak biasa. Pepohonan besar di sekitar jalur itu tampak terlalu rapat, dan batang-batangnya menghitam seperti hangus. Padahal, belum ada kabar kebakaran hutan. Angin kembali bertiup, kali ini membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang amis, seperti bau besi berkarat. Tiba-tiba Yuda berhenti melangkah. Ia menatap ke arah kiri jalur. Baru aja ada yang lewat. Cewek, dia pakai baju tradisional, kepala ditundukin, jalannya pelan. Lo semua nggak lihat? Tak ada yang menjawab, hanya email yang memegang lengan Raka rat-rat. Matanya menatap kosong ke arah yang sama. Udah, jangan mulai halusinasi, kata Raka. Mencoba rasional, lo kecapean, mending istirahat bentar. Namun bahkan saat mereka duduk, tak satu pun dari mereka benar-benar bisa merasa tenang. Sekitar mereka sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara serangga, tak ada suara burung. Hanya deru napas mereka yang terdengar di antara pepohonan yang seolah mengawasi. Hari menjelang sore, saat mereka mencapai pos ketiga, mereka memutuskan untuk bermalam. Raka mendirikan tenda, Vira memasak mie instan, sementara email hanya duduk diam, sambil menggenggam liontin kecil yang digantungkan di lehernya. Apa itu? Tanya Yuda. Penolak gangguan, dari almarhum nenek, jawab email pelan. Malam turun cepat, lenggit mendung, dan kabut mulai merayap pelan ke sela-sela pohon. Saat mereka mulai tertidur, terdengar suara, nyanyian, pelan, sendu, dalam, bahasa yang tidak mereka pahami. Tapi jelas, seolah suara itu datang dari balik pohon paling besar, yang berdiri tak jauh dari tenda mereka. Vira terbangun pertama, diikuti oleh email. Dengar gak? Bisik Vira. Email mengangguk pelan. Raka membuka matanya, tapi tak bergerak. Suara itu semakin jelas. Nada tradisional, seperti nyanyian pengantar tidur, tapi menyimpan luka, seolah dinyanyikan oleh seseorang yang sudah terlalu lama sendiri. Lalu suara itu berhenti, sunyi, dan kemudian terdengar bisikan. Ada yang datang. Raka langsung duduk. Apa tadi? Vira pucat. Itu bukan suara dari tenda kita kan? Dari Keyohan. Terdengar suara ranting patah, lalu langkah kaki. Berat, lambat, seperti diseret. Raka mengambil senter dan menyorot ke luar. Tak ada apa-apa. Tapi kabut semakin tebal, dan di sela kabut itu, ada bayangan berdiri diam, tinggi, mematung, lalu terdengar suara tawa kecil, seperti tawa anak kecil yang menyambut permainan. Tapi tak ada anak kecil di gunung ini. Email, lo lihat apa? Tanya Raka. Email menunduk, suaranya pelan. Dia ikut. Pagi datang tanpa cahaya yang hangat. Langit mendung kelabu, kabut turun terlalu cepat. Padahal waktu masih menunjuk jam 5:30. Raka membuka tenda, dan langsung merasa ada yang salah. Kabut itu bukan kabut biasa. Kabut ini terasa hidup. Udara dingin menyelusup masuk ke sela-sela kulit, seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuh dari balik kain, dan hening, terlalu hening. Bahkan suara angin seolah enggan lewat jalur ini. Yuda duduk di luar tenda, diam. Wajahnya pucat, mata menatap lurus ke hutan. Lo nggak tidur? Tanya Vira. Pelan. Yuda tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah balik kabut. Ada dia. Dari tadi dia berdiri di situ. Mereka semua ikut menoleh, tak terlihat apapun. Tapi semua merasakan tekanan aneh seperti sedang diawasi dari jarak dekat. Email mendekat pada Raka dan berbisik. Gue mimpi. Semalam, dia ngajak kita masuk ke rumahnya. Raka menghela napas dalam. Udah, kita lanjut jalan aja, nggak usah dipikirin. Mereka bersiap menuju puncak, tapi GPS Vira menunjukkan arah yang ganjil kompas berputar-putar. Tak karuan, jalur yang mereka kenal mulai terasa asing. Batu-batu yang sebelumnya tak ada kini muncul. Pohon-pohon berubah posisi, seolah
gunung ini sedang mengganti wujudnya. Mereka berjalan selama 1 jam, tapi terasa seperti hanya berputar-putar. Yuda mulai tertinggal. "Yud, jalan bareng!" teriak Raka. Namun saat mereka menoleh, Yuda sudah tak ada. "Yuda!" Suara mereka tenggelam dalam kabut. Tak ada gema, tak ada jawaban. Mereka mencari ke segala arah. Teriakan hanya berbalas sunyi. "Senpai!" Akhirnya email menunjuk ke arah celah di antara 2 batu besar. Celah itu tidak ada sebelumnya. "Di situ!" teriak email. Tanpa pikir panjang, Vira masuk ke dalam celah itu. Diikuti Raka dan email. Namun yang mereka temukan di balik batu bukanlah hutan. Dunia berubah. Kabut di dalam celah jauh lebih tebal. Pohon-pohon tampak melengkung seperti membungkuk menyambut mereka. Tanah berlendir, bau bangkai menyengat. Dan di tengah lorong tanah itu, berdiri pondok kayu tua. Atapnya miring, dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran tua yang tak mereka kenali. Depan pondok itu berdiri Yuda. Tubuhnya kaku, matanya kosong, seolah tak mengenali mereka. "Yuda!" teriak Vira. Ia berlari mendekat, tapi terhenti saat pintu pondok terbuka perlahan. Dan dari dalam, keluarlah seorang perempuan. Rambutnya panjang hingga menyapu tanah. Ia memakai kebaya kusam. Wajahnya pucat dan tak beralis. Bibirnya hitam. Di tangannya, ada sisir kayu patah yang meneteskan darah. Dia menatap mereka satu-satu. Banyak yang datang tanpa permisi. Suaranya berat, seperti berasal dari tenggorokan yang tak pernah dipakai bicara selama puluhan tahun. "Kalian masuk terlalu dalam." Vira mundur, email menanggus. Raka berdiri di depan mereka, menjaga perempuan itu melangkah pelan. Setiap jejaknya meninggalkan bekas darah di tanah. "Satu dari kalian harus tinggal, yang lainnya boleh pulang." Tiba-tiba, tanah bergetar. Kabut berubah warna jadi kemerahan. Dari kejauhan terdengar suara tangisan. Bukan 1, tapi puluhan. Tangisan pendoki-pendoki yang tak pernah turun. Raka mencengkeram tangan Yuda, mencoba menariknya. Tapi tubuh Yuda tak bergerak. Seperti menempel pada tanah. Matanya masih kosong. "Dia udah milih," gumam perempuan itu. Lalu terdengar suara keras. Seperti seseorang membacakan doa dari kejauhan. Tanah mulai pecah. Kabut berputar. Lorong itu mulai runtuh. Teriakan terdengar. "WOI! Kalian harus keluar dari situ!" Itu suara Pak Riono Pemandu yang mereka temui di base camp. Tapi bagaimana bisa dia ada di sini? Raka menarik Vira dan email sekuat tenaga. Suara perempuan itu memekik keras, melengking, menusuk telinga. Mereka berlari, dan begitu melewati celah batu itu, semuanya berhenti. Sunyi, udara bersih. Langit kembali cerah. Celah batu itu lenyap, tak ada bekasnya. Tapi Yuda tidak bersama mereka. Langkah mereka lunglai saat menuruni jalur kembali ke pelawangan. Tak ada satupun dari mereka yang bicara, hanya suara napas yang berat. Dan daun-daun yang basah tergilas. Sepatu Yuda hilang, dan mereka meninggalkannya di tempat itu. Email tak berhenti gemetar, wajahnya pucat, matanya sembab. Vira memeluknya sambil terus menoleh ke belakang. Sementara Raka, sejak keluar dari lorong, tidak berkata sepatah kata pun. Seolah sebagian dari dirinya tertinggal bersama Yuda di Pelewanggen. Mereka bertemu dengan Pak Riono Pemandu lokal yang secara misterius muncul saat kabut runtuh. "Apa yang kalian lihat di dalam?" tanyanya dengan suara berat. Raka hanya menjawab, "Yuda." Dia nggak mau pulang. Pak Riono menghela napas panjang. Ia mengeluarkan sebatang dupa dari tasnya dan menyalakannya. Asap tipis mengepul membawa aroma. Kayu cendana yang tajam. Gunung ini bukan cuma gunung, dia punya jalur lama yang udah ditutup alam. Kadang, yang terlalu berani bisa nyasar ke sana. Email menatap Riono dengan mata kosong. "Itu tempat arwah ya?" Pak Riono hanya mengangguk pelan. "Namanya Lalangon. Lorong gaib. Bukan semua orang bisa masuk. Tapi kalau udah masuk, satu nyawa harus tinggal." Vira berteriak. "Kenapa? Kenapa harus ada yang ditinggal?" Riono menatap mereka dengan tatapan sedih. Karena tempat itu, rumah para pendaki yang dilupakan, yang jasadnya nggak pernah ditemukan. Mereka sendirian. Mereka butuh teman. Malam itu, mereka bermalam di pos kedua, tapi tidur tak datang. Setiap mereka memejamkan mata, wajah Yuda muncul, berdiri diam di tengah kabut. Matanya kosong, mulutnya terbuka seperti ingin bicara, tapi tak ada suara. Lalu, suara perempuan itu kembali terdengar. "Aku akan tunggu kalian." Dan perlahan-lahan,
tenda mereka berguncang, Vira menjerit. Email membaca doa. Raka keluar dari tenda dan menatap ke arah hutan. Di antara kabut malam, terlihat sosok samar, perempuan yang sama. Kali ini berdiri lebih dekat. Tangannya menunjuk ke arah langit. Dan di langit itu, terlihat bayangan Yuda, berdiri di puncak Rinjani, mematung, dengan senyum yang perlahan berubah menjadi tangis. Seminggu kemudian mereka kembali ke base camp, melapor pada tim SAR dan pihak pengelola. Tapi pencarian tak menemukan apa-apa. Tidak ada jejak, tidak ada sinyal, tidak ada celah batu, hanya kabut dan sunyi. Ini bukan yang pertama, kata seorang penjaga base camp, lelaki tua dengan bekas luka panjang di wajahnya. Dulu juga ada satu rombongan, pulang cuma 3 orang, sisanya, ya, jadi bagian dari Rinjani. Hari-hari setelah turun tak pernah sama. Email berhenti bicara. Vira sering terbangun tengah malam, menangis tanpa suara, dan Raka mulai menulis nama Yuda di batu-batu kecil. Setiap malam, dia taruh batu itu di luar jendela. Sampai suatu malam, batu itu hilang. Dan di kaca jendela, muncul tulisan dengan kabut jari. Gue nggak sendiri di sini, kalian nyusul ya. Raka-Raka mulai mendengar suara langkah di atap rumahnya. Setiap malam, tepat pukul 2, suara itu datang. Langkah pelan. 1, demi 1. Seolah seseorang berjalan melingkar di atas. Genteng, tak pernah turun. Awalnya dia mengira tikus, tapi saat dia naik ke atas, tidak ada bekas, hanya tanah basah. Tanah, bukan debu. Tanah dengan jejak kaki, dawn bond, seperti bau kabut di hutan. Suatu malam, Raka bangun dan menemukan ranselnya terbuka. Isinya acak-acakan, tapi ada satu hal aneh, sebuah foto lama. Foto mereka berempat, di base camp, sebelum naik, tapi kali ini, Yuda tidak ada. Yang berdiri di samping mereka adalah perempuan berkebaya, dengan wajah samar, tapi senyumnya jelas. Vira mulai kehilangan waktu. Ia tidur jam 10 malam, tapi bangun-bangun sudah pukul 3 pagi. Di Lurama, kadang di halaman, kadang di pinggir jalan. Sekali, ia ditemukan duduk di halte bus dengan kaki penuh lumpur. Ia mulai menggambar sosok perempuan tanpa sadar. Di kertas kerja, di dinding, di kakak toilet, lalu mulai ada suara. Vira, kamu janjikan mau temenin Yuda? Ia mulai percaya bahwa dia sedang ditarik perlahan ke gunung itu. Dalam tidurnya, ia melihat jalur pendakian menanjak terus, tak pernah sampai puncak. Di setiap tikungan, berdiri sosok-sosok pucat, berbisik, masih kurang 1. Email jatuh sakit, tubuhnya dingin, nadinya lambat, tapi dokter tidak menemukan penyakit apa-apa. Malam-malamnya dihantui suara gamelan pelan, mengalun seperti dari dasar sumur. Dan kadang, terdengar bisikan dalam bahasa yang asing, tapi hatinya tahu apa artinya. Waktu lo sebentar lagi, ikut, biar semua selesai. Ibunya memanggil seorang dukun dari Lombok Utara. Seorang perempuan tua, rambutnya digelung, dengan tatapan tajam. Saat melihat email, si dukun hanya berkata, mereka sudah pegang namanya. Sekarang, tinggal tunggu pintunya dibuka. Ritual pembukaan dukun itu berkata, satu-satunya jalan adalah kembali ke Rinjani. Bukan untuk mencari Yuda, tapi untuk menutup pintu yang telah mereka buka. Pintu itu hanya bisa ditutup dengan sesuatu yang bernyawa atau dengan izin mereka. Raka, Vira, dan Email kembali ke Lombok. Mereka membawa sesajen sesuai adat Sasak, ayam hitam, bunga sandat, sirih 7 lembar, dan segenggam tanah dari bawah tenda tempat terakhir mereka menginap. Pendakian dimulai lagi. Kali ini tanpa niat menaklukkan puncak. Tuan mereka lorong yang tak terlihat. Malam pertama mereka lalui dengan doa. Tapi saat matahari tenggelam, kabut kembali muncul. Lebih cepat, lebih tebal. Samar-samar, suara gamelan terdengar dari balik pepohonan. Dari kejauhan, mereka melihat cahaya lampu. Seperti barisan senter, seperti rombongan pendaki lain. Tapi Raka tahu itu bukan pendaki. Itu adalah mereka yang tertinggal di lorong. Di antara kabut, terdengar suara perempuan itu lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat, kalian sudah di sini. Tinggal 1 langkah lagi. Dan di bawah cahaya remang, terlihat sesosok tubuh berdiri. Yuda, matanya kosong. Tapi kali ini, ia menangis. Bibirnya bergerak. Tolong, gue nggak tahu jalan pulang. Malam terakhir mereka di lereng Rinjani, terasa lebih dingin dari malam-malam. Kabut turun seperti tirai, menelan pepohonan satu persatu. Di atas tanah, sesajen sudah tersusun, ayam hitam hidup yang terus mengeluh,
bunga sandat kuning basah oleh embun, sirih yang mulai layu, segenggam tanah dari pos 3 yang masih basah. Dukun perempuan berdiri di tengah lingkaran dupa. Suaranya berat saat membaca mantra. Bahasa tua, akar dari Sasak kuno. Bahasa yang tak lagi dipakai manusia, tapi masih dipahami oleh yang tidak hidup. Raka, Vira, dan Email duduk di sekeliling api kecil. Tangan mereka saling menggenggam. Tak lagi bicara, tak lagi protes. Hanya berharap ini akan selesai. Tapi gunung tak pernah memberi sesuatu secara cuma-cuma. Pintu terbuka, kabut mulai bergerak memutar. Tanah bergetar ringan. Suaranya seperti dengkuran seseorang yang sedang tidur, lalu terbangun perlahan. Dan di tengah pusaran kabut itu muncul kembali celah batu itu. Celaka. Pintu itu benar-benar terbuka lagi. Tak dengan paksa, tapi dengan sukacita. Seolah mereka di dalam juga sedang menunggu. Samar, di balik celah, berdiri Yuda. Wajahnya pucat, bajunya robek. Tapi matanya kembali berwarna. Gue cuma pengen pulang, Ra. Raka maju. Tapi si dukun menahannya. Kalau lo masuk lagi, gak akan bisa keluar. Ada satu cara, tapi butuh pengganti. Ketiganya saling berpandangan. Sunyi. Satu dari mereka harus masuk dan tinggal. Itu harga yang ditetapkan sejak awal. Email berdiri pelan. Senyumnya tenang. Matanya basah. Yuda udah bantuin gue banyak di hidup gue. Sekarang giliran gue balas Vera Menengus. Raka memeluk Email erat. TAHU. Gak ada jalan lain. Email melangkah ke celah. Yuda meraih tangannya. Saat mereka bersentuhan, kabut mereda. Angin berhenti. Lorong itu menghilang. Seketika, seolah tak pernah ada. Pagi dirinjani matahari. Terbit dengan tenang untuk pertama kalinya. Langit bersih, udara hangat. Dan mereka hanya berdua sekarang. Raka dan Vira duduk menatap langit, menangis dalam diam. Yuda kembali, tapi Email memilih untuk tinggal. Beberapa waktu kemudian di base camp, petugas menemukan barang milik Email di tenda. Sebuah kertas sobek dengan tulisan tangan. Kadang, yang hilang bukan karena lupa jalan pulang, tapi karena mereka adalah bagian dari jalan itu sendiri. Penutup cerita sampai hari ini, kadang pendaki yang berkemah di Pelawangan mendengar suara sisiran rambut saat tengah malam, atau mendengar langkah pelan melintasi dedaunan. Beberapa bahkan mengaku melihat perempuan berdiri di ujung tebing, menatap ke arah puncak. Bukan menunggu, bukan tersesat. Dia hanya memastikan tak ada yang membuka lorong itu lagi.